Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 16 Juni 2021, Injil hari ini diambil dari Matius, bab 6 ayat 1-6, 16-18. Kita diingatkan bahwa Tuhan yang tersembunyi selalu membalas kebaikan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk menghayati dan menjalankan kewajiban agama kami dengan jujur dan tulus hati. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu agar kami disadarkan untuk bersikap jujur dan tulus hati menghayati dan mengamalkan kewajiban agama kami, karena kami percaya bahwa Engkau yang tersembunyi selalu membalas segala kebaikan dan ketulusan hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 1-6, ayat 16-18. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan yang tersembunyi selalu membalas kebaikan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengomong tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal ini dianggap sangat penting dalam agama Yahudi. Ketiganya adalah ekspresi penghayatan dan pengamalan iman, serta kesucian dan kesetiaan seseorang. Ketiganya adalah dasar dan landasan kehidupan yang baik. Mengapa kita memberi sedekah? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berpuasa? Memberi sedekah adalah ungkapan rasa belas kasihan terhadap sesama. Berdoa adalah ekspresi kepercayaan pribadi terhadap Tuhan, bahwa Tuhan harus selalu dipuji karena Dia adalah pencipta kita, dan Dia pun selalu mendengarkan permohonan kita. Berpuasa adalah pengosongan diri dan biarkan Roh Tuhan mengisi kekosongan batin kita.
Pengosongan batin itu diwujudkan lewat pertobatan dan pengekangan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan. Dalam menjalankan 3 kewajiban agama ini, Yesus menghendaki agar pribadi yang melakukannya harus bersikap jujur sesuai dengan kata hatinya, bukan untuk dipuji dan dilihat orang, melainkan melakukannya dengan motivasi murni yang keluar dari rasa cinta. Kata Yesus dalam Injilnya hari ini, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lewat pernyataan ini, Yesus mau menekankan ketulusan motivasi kita dalam menjalankan 3 kewajiban agama kita. Marilah kita bertanya diri, apa motivasi kita dalam memberi sedekah atau memberi sumbangan kepada sesama kita? Apakah karena didorong oleh rasa belas kasihan dan kasih sayang kita? Apa motivasi kita berdoa, berlutut di depan tabernakel? Apakah karena didorong oleh rasa syukur dan kebergantungan kita kepada Tuhan dan selalu merasa bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang penuh kuasa dan sumber segalanya? Apa motivasi kita berpuasa? Apakah karena kita sungguh merasa kesal atas segala kekurangan kita dan merasa bersalah, dan kini kita kosongkan diri dan biarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita boleh menjadi manusia baru dengan semangat baru? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar kita selalu disadarkannya untuk selalu bersikap jujur sesuai dengan kata hati kita, agar Tuhan yang tersembunyi membalas segala kebaikan dan ketulusan hati kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.